Shalom kepada saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di ruangan ini. Puji Tuhan karena kita sudah di hari yang ke-19 dalam ibadah doa dan puasa selama 40 hari. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti ibadah singkat ini secara atas talian. Oleh itu, mari kita bersama-sama bangkitkan semangat rohani kita dengan memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yang memberikan kita pengharapan. Itulah nama Yesus Kristus, sahabat kita yang terbaik. Amin. Haleluya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yang memberiku pengharapan. Yesus, kaulah sahabat terbaikku. Hanya di dalam satu kuasa, kuasa di atas segala kuasa, yang memberiku kemenangan. Yesus, kaulah sahabat terbaikku. Hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yang memberiku pengharapan. Yesus, kaulah sahabat terbaikku. Hanya di dalam satu kuasa, kuasa di atas segala kuasa, yang memberiku kemenangan. Yesus, kaulah sahabat terbaikku. Hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Amin Tuhan. Karena kita punya Tuhan dan sahabat yang terbaik, maka hidup kita berarti di dalam Tuhan. Haleluya. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Bukan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya
Selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara dan saudari, mari kita bersama membaca satu petikan Alkitab sebagai dasar renungan kita pada tengah hari ini di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saudara dan saudari, tema renungan kita pada hari ini yaitu ingat, kita semua akan mati. Dalam bab-bab penutup dalam kitab Ulangan, Musa memberikan ucapan terakhirnya kepada orang Israel. Dia mengingatkan mereka tentang berkat ketaatan dan kutukan ketidaktaatan. Dia menasihati mereka untuk memilih hidup dengan berpegang teguh kepada Tuhan. Dia mengamanatkan Yosua sebagai penggantinya. Bahkan dia mengajar mereka sebuah lagu peringatan. Dan selepas berkat terakhir, dia naik ke Gunung Nebo dan meninggal dunia. Bab tentang kematian Musa adalah salah satu yang sering kita baca dengan tergesa-gesa. Mungkin karena kita ingin sekali membuka kitab yang berikutnya, yaitu kitab yang menarik di mana Yosua dengan gagah berani menakluki tanah perjanjian. Namun, kematian Musa adalah bab yang indah yang patut direnungkan. Kita membaca bahwa di puncak Gunung Nebo, Tuhan menunjukkan tanah perjanjian kepada Musa dan menjanjikannya kepada keturunannya. Apakah lagi yang dibicarakan Musa dan Tuhan pada saat-saat terakhir itu? Mungkin mereka mengenang perjalanan mereka bersama. Mungkin mereka mengingat kembali peristiwa di semak duri terbakar, tempat mereka pertama kali bertemu. 10 tulah, Laut Merah, pemberian hukum di Gunung Sinai, mana, dan burung puyuh serta air dari batu. Kita tidak tahu. Tapi, apa yang kita tahu adalah bahwa ketika Musa akhirnya mati, Tuhan sendiri membawanya ke lembah untuk menguburkannya. Saudara-saudari, Ulangan pasal 34 ayat 6 mengatakan, tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Itu adalah rahasia terakhir antara kawan, gambaran intim seorang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Apa kenangan atau penyesalan, atau apa yang akan kita simpan di akhir hayat kita? Sebuah kalimat daripada puisi lama berbunyi, hanya satu kehidupan akan segera berlalu, hanya apa yang dilakukan untuk Kristus akan bertahan. Amin. Saudara dan saudari,
Sekarang adalah waktunya untuk kita berdoa bersama untuk beberapa perkara. Yang pertama, kita mau berdoa agar kita dapat berlomba dalam perlombaan dan mengakhirinya dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan syurgawi dengan menjaga hubungan yang tidak terputus dan intim dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa supaya di dalam perlombaan dalam kehidupan kami, dengan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, kami akan mengakhiri perlombaan kami dengan baik, sehingga kami dapat mencapai tujuan-tujuan syurgawi. Kami berdoa agar di saat kami menjalani kehidupan kami, hubungan kami dengan Engkau tidak terputus, dan kami selalu intim dengan-Mu Tuhan. Kami tahu, kami adalah manusia yang lemah, berdosa dan tidak sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan dan kuat kuasa dari-Mu, agar kami tidak membelakangi Engkau. Sebaliknya, kami meletakkan Engkau di tempat yang pertama dalam hati kami. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau di setiap waktu, agar kami terus mengingati bahwa Engkau yang terutama sepanjang perlombaan dalam kehidupan kami. Kami percaya jika kami taat, setia dan intim dengan Tuhan, pada akhir kehidupan kami akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya kita mau berdoa untuk pekerja migran yang ramai di Malaysia yang menderita akibat pandemik. Berdoa agar mereka yang kehilangan pekerjaan dapat pulang kepada keluarga mereka, dan mereka yang tetap tinggal di sini akan dilindungi dan dijaga dengan baik oleh majikan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa khusus sekali untuk pekerja-pekerja migran, pekerja asing yang ramai di Malaysia pada saat ini menderita akibat pandemik. Engkau melindungi mereka, agar mereka bebas daripada penyakit ini, agar rangkaian wabak ini dapat diputuskan. Kami berdoa bagi pekerja asing yang terkesan, mereka yang kehilangan pekerjaan dan sumber, agar mereka dapat pulang kepada keluarga mereka dimanapun tempat mereka berada. Bagi mereka yang tetap berada di sini, mereka juga dilindungi oleh kuasa-Mu, dan mereka dijaga dengan baik oleh majikan mereka. Sertai mereka Tuhan, karena Engkau juga mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi kami semua. Kami berdoa agar keadaan dunia masa sekarang akan dipulihkan sehingga dunia bebas dari pandemik ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Yang ketiga, kita mau berdoa, sebilangan besar suku Penan di Sarawak telah menjadi Kristen. Berdoa agar mereka terus mengalami Kristus dalam perjalanan sehari-hari mereka bersama Dia, dan agar Tuhan membuka pintu tidak hanya bagi mereka untuk menemukan identiti mereka di dalam Kristus, tetapi juga untuk memiliki kad pengenalan Malaysia dan mendapat akses kepada pendidikan percuma dan kebajikan yang lain. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mau berdoa untuk sebilangan besar suku Penan di Sarawak yang telah menjadi Kristen ini, agar mereka mengalami suatu perjalanan yang indah bersama Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa supaya mereka diberkati di dalam apapun yang mereka lakukan, supaya mereka semakin percaya bahwa kasih Kristus itu nyata. Kami berdoa agar Tuhan juga membuka pintu tidak hanya bagi mereka untuk menemukan identiti mereka di dalam Kristus, tetapi mereka juga dapat memiliki kad pengenalan Malaysia, sehingga mereka dapat akses dan menikmati kemudahan di negara ini Malaysia, seperti pendidikan secara percuma dan kebajikan-kebajikan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya kita mau berdoa untuk kesejahteraan negara kita Malaysia, negeri kita Sabah dan daerah kita Beluran. Berdoa agar rakyat tidak dipengaruhi sisi yang merosakkan keamanan dan kesejahteraan di dalam negara, negeri dan juga daerah kita. Berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan masa kini, khususnya dalam sistem politik, pentadbiran, pendidikan, kesehatan dan sistem keselamatan di dalam negara.
Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mau terus berdoa, khusus sekali untuk negara kami, Malaysia, negeri kami Sabah, dan daerah kami Beluran. Bapa, kami berdoa agar Tuhan memberikan kedamaian dan kesejahteraan di tempat kami diami ini, agar setiap penduduk di tempat ini tidak ada perbelahan kaum dan wujudnya toleransi antara satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya rakyat bersatu padu dan bekerja sama dengan baik demi kemajuan negara, negeri dan daerah di tempat kami diami ini. Segala pengaruh yang jahat yang menghasut minda rakyat itu dijauhkan daripada mereka, supaya tidak merosakkan keamanan dan kesejahteraan. Bapa, kami juga berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan sistem politik, sistem pentadbiran, sistem pendidikan, kesehatan, dan sistem keselamatan dalam negara, agar tempat kami yang diami ini memperoleh kemajuan demi kebaikan semua rakyat. Dalam nama Yesus, amin. Seterusnya kita mau berdoa untuk Saint Andrew, khusus sekali dalam pelayanan-pelayanan yang dijalankan. Berdoa agar gereja kita terus menerima, terus diilhami oleh Roh Kudus sehingga tercetus pelbagai ide kreatif dalam menjalankan pelayanan secara efektif. Berdoa juga agar kerohanian di kalangan jemaat agar tidak akan pudar, malah terus bersemangat di dalam ibadah dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mau serahkan Saint Andrew ke dalam tangan Engkau, khusus sekali untuk pelayanan-pelayanan yang dijalankan, agar dapat memberi impak kepada semua jemaat, supaya mereka terus bersemangat untuk dekat dengan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi ilham agar tercetus pelbagai ide yang kreatif, supaya pelayanan kami dapat berjalan dengan efektif di tempat ini. Kami tidak lupa untuk berdoa untuk setiap jemaat dan anggota di tempat ini, agar iman dan kerohanian mereka tidak pernah padam akibat situasi yang membimbangkan ketika ini. Sebaliknya, mereka terus bersemangat mencari wajah Tuhan dan mempunyai hati yang sentiasa mau mendekat kepada Engkau melalui ibadah yang walaupun dijalankan secara atas talian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Segala perkara yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami percaya bahwa mujizat masih akan berlaku, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan,
ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Haleluya, Kau ajaib, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mukjizat masih ada. Haleluya, kami percaya Tuhan. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, mari kita saling mengucapkan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.